Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang interaksi manusia dan komputer, tentang konsep-konsep dasar interaksi manusia dan komputer itu. Ini beberapa materi yang akan kami sampaikan. Silakan perhatikan dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menyaksikan. Terima kasih. Pada tahun 1970, mulai dikenal istilah antarmuka pengguna atau user interface, yang dikenal juga main machine interface atau MMI, yang saat itu menjadi fokus bagi para peneliti dan para perancang sistem. Perusahaan komputer mulai memikirkan aspek fisik dari antarmuka pengguna sebagai faktor penentu keberhasilan produknya. Lalu pada pertengahan tahun 1980 mulai dikenal istilah Human Computer Interaction atau HCI. HCI adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem. HCI pada prinsipnya adalah membuat komputer dapat berdialog dengan pengguna seramah mungkin. Kita lanjut ke generasi antarmuka. Pada generasi antarmuka pertama disebut antarmuka sistem berkelompok. Pada antarmuka ini tidak seperti antarmuka yang sekarang. Antarmuka ini kurang begitu interaktif dengan user atau pengguna. Saat pengguna ingin berinteraksi dengan sistem, pengguna harus melalui perantara kerja secara berkelompok. Selain itu, antarmuka ini memiliki tampilan yang kurang menarik. Lalu antarmuka generasi kedua. Antarmuka generasi kedua disebut antarmuka baris dan arahan. Pada antarmuka ini berkembang pada tahun 1960-an. Antarmuka ini berkembang pada mesin type yang biasa dikenal dengan mesin teletype. Pada antarmuka ini, saat pengguna ingin berinteraksi dengan user, pengguna harus menuliskan arahan-arahan atau perintah-perintah yang dituliskan dalam setiap baris. Selain itu, antarmuka ini masih berkembang pada saat ini. Antarmuka ini sekarang lebih berkembang kepada sistem operasi Unix dan DOS. Yang ketiga, antarmuka generasi ketiga disebut antarmuka pengguna bergrafik atau yang biasa dikenal dengan graphic user interface. Pada antarmuka ini lebih interaktif dengan pengguna, karena antarmuka ini menggunakan perwakilan visual seperti garis, grafik, icon, dan animasi. Tampilan pada antarmuka ini cukup interaktif sehingga pengguna lebih nyaman daripada antarmuka sebelumnya. Dan yang terakhir, antarmuka generasi masa depan. Pada antarmuka generasi masa depan lebih menekankan kepada penambahan unsur-unsur animasi, objek, dan audio. Unsur 3 dimensi juga ditambahkan kepada antarmuka generasi mendatang. Di samping itu, bentuk dialog tidak lagi berbentuk arahan. Interaksi yang digunakan lebih berbentuk kepada bahasa dan membenarkan penggunaan input yang tidak berformat. Antarmuka masa depan juga memperbolehkan komputer membuat analisa aktivitas pengguna. Contoh dari antarmuka masa depan adalah embodied interaction atau interaksi yang menggunakan gerakan tubuh untuk memberikan input ke komputer seperti gerakan tangan atau yang lain, namun tanpa menggunakan mouse. Contoh yang kedua adalah augmented reality yang sekarang ini sedang berkembang. Sekian generasi antarmuka. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Tujuan IMK adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia, lalu membuat sistem yang bermanfaat, usable, sistem yang aman, safe, yang artinya sistem berfungsi dengan baik. Sistem tersebut bisa untuk pengembangan dan meningkatkan keamanan atau safety, bermanfaat utility, ketergunaan atau usability, efektivitas dan efisiensinya. Fungsi interaksi manusia dengan komputer bertujuan untuk mempermudah manusia dalam mengoperasikan sebuah sistem komputer, yang dimana untuk mempermudah manusia dalam
mendapatkan umpan balik selama ia bekerja. Kemudian para pengguna juga berharap supaya sistem komputer yang mereka terapkan bersifat ramah atau yang sering disebut user friendly. Ilmu yang mempengaruhi tentang interaksi manusia dengan komputer. Yang pertama, psikologi itu mempelajari tentang persepsi dan kebiasaan manusia. Yang kedua adalah antropologi, adalah ilmu yang mempelajari suatu pandangan tentang cara bekerja kelompok dalam masing-masing bidang. Selanjutnya ada linguistik, adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Selanjutnya ada sosiologi. Sosiologi adalah pengaruh sistem manusia dan komputer dalam struktur sosial. Strategi pengembangan interaksi manusia dan komputer. Dari daur hidup pengembangan sistem dapat kita lihat bahwa ada dua bagian penting suatu aplikasi, yaitu antarmuka yang merupakan dialog yang menghubungkan antara pengguna dengan komputer, dan yang kedua adalah aplikasi yang merupakan pengolah data yang menghasilkan informasi. Pada pengembangan suatu sistem informasi, pengembangan antarmuka tidak lebih sederhana dari pengembangan aplikasinya sendiri. Secara garis besar, pengembangan antarmuka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer, menyangkut faktor psikologi, kognitif, tingkat perseptual, dan kemampuan motorik pengguna. Yang kedua, informasi yang berhubungan dengan karakteristik dialog, seperti jenis dialog, struktur isi teks, dan grafis dan kecepatan. Kemudian yang ketiga, penggunaan prototipe sebagai spesifikasi formal yang didiskusikan dengan calon pengguna serta perlunya memakai alat bantu. Yang keempat, teknik evaluasi yang digunakan dengan uji coba berbagai kasus dan data empiris. Tanya jawab, kuesioner. Untuk antarmuka bagi sistem besar perlu melibatkan ahli antarmuka dan praktisi.